pagi anak-anak. Sekolah minggu hari ini kita mulai. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami ucapkan syukur padamu karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah melindungi kami. Tuhan, sertai sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau menyanyi dan menari. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Oke. Kita buka lagi Alkitabnya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Welcome to our game. Kali ini kita akan menyaksikan peperangan antara iblis dan laskar Kristus. Aku mau menyerang dia. Hahaha. Kamu bohong saja, biar tidak dimarahi orang tuamu. Oh, tidak. Aku mau diserang. Gimana nih? Oh, tidak. Aku takut. Gimana nih? Oh, tapi aku ingat ayat di Amsal 2 ayat 7. Aku berani jujur karena ada pertolongan bagi orang jujur. Pintar juga dia. Oke. Kali ini kamu tuh tidak keren. Kamu juga tidak pintar. Hahaha. Rasakan ini. Oh tidak, dia menyerang
lagi. Gimana nih? Aduh. Oh iya, aku ingat di Kejadian 1 ayat 27. Aku berharga diciptakan segambar dengan Bapa. Rasakan ini. Cukup pintar juga. Oke, ini yang terakhir. Dan kamu pasti gak berhasil. Kamu itu tidak bisa. Kamu itu gagal terus. Gak usah mencoba, kamu pasti gagal. Aku punya serangannya. Di Filipi 4 ayat 13, aku pasti bisa. Aku mau mencoba lagi. Ya. Dan aku menang. Dia kalah. Kita sudah bermain ya. Tadi sudah lihat Kak Putri sama Kak Yosua bantu Pak Hadi lagi mainnya. Sekarang kita mau bahas apa sih maksud dari permainan tadi. Kita panggil Kak Putri sebentar ya. Kak Put. Iya, masih Kak ganti Put. baju. Aduh, habis ganti baju nih loh. Capek, habis perang. Iya yuk. Perang itu udah melelahkan. Iya. Sangat melelahkan. Aduh. Anak-anak di rumah nggak boleh perang ya. Karena boleh sangat melelahkan sekali. Jangan. Sekarang ini wawancara yang keren ini buat Kak Put ya. Oke. Nah Kak Put, gimana tadi perasaannya ketika lihat panah-panah dari Kak Yosua? Kata-katanya kan negatif, kata-katanya nggak enak nih kalau Iya. diucapkan. Gimana perasaanmu? Kalau perasaanku sih ya waktu main game tadi itu ya sedih, terus pengen marah gitu, nggak enak banget. Terus waktu dikata-katain tuh pengen nangis, terus ya mikir kenapa sih kok kayak gitu, emangnya aku seburuk itu apa gitu. Nah anak-anak juga sama mungkin ya. Kalau dikata-katain itu gak enak, diolok-olok itu gak enak. Nah tapi akhirnya Kak Put tadi bisa menang loh. Iya. Apa yang dipikirkan oleh Kak Putri tadi ya? Kok bisa menang? Jadi tadi aku seneng banget akhirnya aku menang. Jadi aku pernah baca Alkitab. Nah Tuhan tuh bilang tentang aku kalau aku tuh istimewa dan banyak janji-janjinya Tuhan buat aku. Jadi ya karena aku ingat firman Tuhan yang aku pernah baca, aku akhirnya bisa menang melawan yang dari Kak Yosua itu tadi. Oh gitu ya. Iya. Jadi harus ingat sama firman Tuhan. Harus ingat-ingat apa ya yang Tuhan katakan tentang kita. Oh oke, makasih ya Kak Put atas sharingnya. Oke, dadah. Setelah kita belajar dari game yang tadi dan kita juga mendengarkan sharingnya Kak Putri, sekarang kita mau belajar firman Tuhannya. Perisai adalah alat untuk melindungi diri. Yang tadi yang dipegang, yang dibuat main game, nah itu namanya perisai, untuk melindungi diri supaya badannya tidak kena benda tajam. Kalau di firman Tuhan, perisai itu untuk melindungi diri dari kata-kata yang negatif, dari apa kata orang tentang kita, mungkin perlakuan orang juga tentang kita. Perisai juga bisa melindungi diri kita dari hal-hal seperti itu. Perisai kita sebagai anak-anak Tuhan adalah iman. Iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita percayai. Iman kita bisa kuat jika kita rajin mendengarkan firman Tuhan, kita rajin belajar firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena di Roma 10 ayat 17 tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Anak-anak juga ingat, di dalam Alkitab ada satu tokoh yang sangat istimewa, yang dia juga mengalami kata-kata yang negatif, diolok-olok, dihina. Tokoh itu adalah Nehemia. Ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem, datanglah dua orang, namanya Sanballat dan Tobia. Sanballat dan Tobia ini mengejek, mengolok, mengatakan bahwa tembok itu tidak akan terbangun, mengatakan bahwa semua yang dilakukan itu akan gagal. Tetapi Nehemia, dia tetap memimpin bangsa Israel untuk membangun tembok itu. Dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertainya. Dalam Nehemia 2
tertulis juga bagaimana respon Nehemia ketika dia diolok dan dihina oleh Tobia dan Sanballat. Yang pertama dia lakukan adalah Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menolong mereka menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Yang kedua, Nehemia 2 ayat 20 menulis jawaban Nehemia ketika dia dihina. Dia menjawab seperti ini, Allah semesta alam, dialah yang membuat kami berhasil. Jadi Nehemia juga percaya dan dia yakin bahwa pembangunan tembok Yerusalem akan berhasil. Sekarang bagaimana dengan kita? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan punya perisai iman, sehingga ketika kita dikata-katai, kita diolok-olok, kita dihina, kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama, kita bisa nih ketika mama papa di rumah bacain firman Tuhan, bacain kisah di dalam Alkitab, anak-anak bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengingat tentang kisah yang dibacakan oleh orang tua kalian. Terus kita juga membaca Alkitab sendiri secara rutin. Di sekolah minggu ada program untuk membaca Alkitab setiap hari. Anak-anak ikut ya, supaya anak-anak juga bisa belajar dari kisah yang ada. Yang ketiga, ada ayat hafalan. Ada ayat-ayat yang harus kita hafalkan supaya kita ingat. Nah, ketika kita hafalkan, kita perkatakan ayat-ayatnya supaya telinga kita bisa mendengar. Ketika telinga kita mendengar, maka iman kita timbul, kepercayaan kita kepada Tuhan timbul. Terus yang terakhir, seperti juga Nehemia, ketika dia diolok, dia dihina, dia berdoa kepada Tuhan, dia menceritakannya kepada Tuhan. Demikian juga anak-anak, kalian boleh berdoa kepada Tuhan, kalian boleh menceritakan semua masalah yang kalian hadapi. Sakit hati kalian ketika dihina, kesedihan kalian ketika diolok-olok, kalian ceritakan sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kalian. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan kita. Sampai ketemu minggu depan ya. Mari kita belajar ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita ulangi lagi, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Oh iya, kita mau berdoa dulu ya, mengakhiri ibadah online kita hari ini. Yuk, anak-anak lipat tangan, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih penyertaan-Mu buat ibadah online kami hari ini. Kami mau Tuhan berespon yang benar. Kami mau mempunyai perisai iman kepada Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan setiap hari. Kami mau menghafalkan Alkitab. Kami mau juga berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, ketika kami sedih ataupun hati kami marah, kami mau menceritakannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah, berkati juga orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.